Saya akan menyampaikan lanjutan dari mata kuliah pemodelan air tanah dengan topik tahapan pemodelan dalam air tanah. Jadi materi ini berisi tentang step-step urutan di dalam melakukan pemodelan air tanah. Tapi saya sampaikan di sini bahwa pemodelan air tanah di sini bukan berarti kita membuat sebuah software atau perangkat lunak pemodelan, tetapi kita memanfaatkan, menggunakan software atau perangkat lunak pemodelan air tanah yang sudah ada. Dan seperti biasa, pembahasan ini saya sampaikan dengan cara yang khusus, yaitu sederhana, natural, tentunya agak primitif, dengan tujuan agar saudara dapat memahaminya dengan baik. Ya, pada kali ini sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan menyampaikan sebuah uraian tahapan di dalam pemodelan air tanah. Tetapi pemodelan yang saya maksud di sini adalah bukan kita membuat sebuah software atau perangkat lunak di dalam pemodelan air tanah, tetapi kita menggunakan sebuah software atau perangkat lunak yang sudah ada di pasaran, misalnya Moodflow, Flowpad dan sebagainya. Jadi pemodelan di sini adalah artinya menggunakan perangkat lunak yang sudah ada. Ya, nah tahapan ini sangat penting difahami karena dari sini saudara akan dapat memahami atau mengetahui pada tahap-tahap mana saudara harus benar-benar melakukan hal yang benar di dalam input maupun di dalam perhitungan-perhitungan, analisis-analisis tentang data air tanah tadi. Ya, jadi ini penting untuk pemahaman itu gitu ya. Nah, yang pertama adalah saudara itu pemahamannya kan di sini kita mulai dari sesuatu yang kondisi alam yang kompleks gitu ya. Jadi saudara itu akan memodelkan sebuah kondisi alam. Nah, kondisi ini tentunya dalam hal ini adalah kondisi hidrogeologi, ya. Kondisi hidrogeologi yang kompleks gitu ya. Nah, maka untuk memahami itu, ya, untuk memodelkan sesuatu alam kondisi yang kompleks dan rumit tadi, maka saudara harus melakukan pekerjaan berikutnya, yaitu pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Nah, pekerjaan ini tentunya sangat penting. Ya, yang kedua ini sesuai dengan konsep bahwa pemodelan air tanah yang baik itu harus mempunyai data yang akurat dan data yang lengkap. Maka di sini pengumpulan data yang diperlukan untuk pemodelan air tanah itu adalah pekerjaan utama. Sangat penting, pekerjaan baik di lapangan maupun di studio. Ya, nah ini bisa dilihat di channel yang lain, ya.
saya sudah menyampaikan data ini di dalam materi kuliah khusus tentang pengumpulan data pemodelan air tanah. Ya, jadi sekali lagi ini baik pengumpulan data sekunder maupun primer, fieldwork maupun studio, semuanya ada di sini. Dan apa yang dikumpulkan itu saya sampaikan pada materi yang lain. Jadi ini pengerjaan yang cukup penting. Nah, kemudian setelah saudara mengumpulkan lapangan itu, apa yang saudara peroleh? Saudara itu berusaha untuk memahami caranya. Ini adalah natural understanding atau pemahaman kondisi alam kompleks tadi. Jadi kondisi ini saudara fahami setelah saudara mengumpulkan data gitu ya. Jadi kondisi alam yang kompleks itu kan tidak bisa dilihat gitu ya. Maksudnya tidak hanya dilihat kemudian saudara memahami, kan tidak. Saudara harus mengumpulkan baru saudara memahami natural condition tadi. Natural condition understanding itu difahami dengan cara membuat sayatan, membuat peta, membuat hasil perhitungan-perhitungan, digambarkan secara sederhana. Kondisi yang kompleks ini digambarkan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, kemudian natural kompleks ini kan masih rumit. Software tidak akan bisa memahami kondisi natural ini. Saudara nggak bisa menunjukkan pada komputer, ini loh sayatan geologinya, ini loh sayatan peta geologi, peta hidrogeologi, ini loh hasil perhitungan pumping testnya, kan tidak bisa begitu ya. Saudara berkomunikasi setelah ini harus dengan software tadi. Nah, software tadi bisa berkomunikasi apabila kita sudah mengkuantifikasi, membuat suatu penyederhanaan dari natural understanding ini menjadi bentuk yang lebih sederhana yang kita sebut nanti adalah ini, konseptual model. Jadi pemahaman ini saudara peroleh setelah saudara memahami ini tadi, natural understanding ini. Nah, di sini sudah ada yang namanya simplifikasi atau penyederhanaan. Berarti di sini ada apa? Ada reduksi data. Nah, konseptual model inilah sebetulnya yang akan saudara pakai di dalam berkomunikasi dengan softwarenya. Bukan dari data-data di sini atau data-data di sini, tidak. Dari sini saudara harus bentuk dulu natural understanding-nya, natural condition understanding-nya atau pemahamannya. Ya. Berupa sayatan tadi, berbagai macam informasi, baru kita buatlah sebuah konseptual model yang merupakan penyederhanaan. Nah, nanti kita bahas lagi apa itu konseptual model gitu ya. Nah, dari konseptual model ini maka baru kita bisa mempersiapkan
tadi data optimation. Artinya setelah saudara dapat konseptual itu, saudara mengoptimasi data-data yang sesuai dengan konseptual model ini, yang diperlukan di dalam konseptual model ini. Data ini tadi yang di atas itu mungkin ratusan yang saudara peroleh dari pengumpulan data ini. Dari sini, setelah di sini itu masih berbagai macam data. Nah, setelah saudara ketemu konseptual model, baru saudara data optimasi, mengoptimasi, mengevaluasi, menganalisis, menghitung data-data sesuai dengan konsep model ini. Nah, kalau sudah saudara ketemu konseptual model, saudara melakukan data optimasi, baru saudara menyiapkan ini adalah data input, input di dalam software atau perangkat lunak yang saudara saudara akan gunakan. Nah, data input ini nanti baru di sini ada sebuah proses. Jadi proses ini adalah proses oleh software tadi. Jadi saudara di dalam pemodelan itu tidak membuat softwarenya ini. Ya, di sini ada tool tadi, tool software tadi. Tergantung saudara mau menggunakan apa software itu. Banyak sekali. Ya. Jadi setelah data optimasi, saudara punya data sesuai ini, saudara data inputnya siap, saudara proses. Ya. Nah, setelah diproses, apapun yang saudara masukkan itu pasti akan diproses. Nah, nanti di dalam proses ini, ya, itu menghasilkan sebuah hasil, ya. Ini adalah outputnya. Jadi hasil model uncalibrated. Jadi sebuah model tetapi belum dikalibrasi. Nah, model ini belum boleh dipakai. Model ini masih dari sini proses keluar. Maka ini harus dikalibrasi. Jadi model ini harus dikalibrasi. Nah, kalibrasinya seperti apa nanti dijelaskan sendiri. Jadi kalibrasi itu hasil model ini, uncalibrated groundwater model ini, ya, nanti dibandingkan dengan kondisi alam yang sebenarnya kita pakai sebagai kalibrasi. Maka dibandingkan, baru nanti ada proses kalibrasi. Maka di sini ini adalah kalibrasi. Di dalam model itu disebut sebagai model calibration. Kalibrasi model. Ya, ini dikalibrasi modelnya. Nah, kalau sudah terkalibrasi, ya, yes, ya, artinya model itu menjadi model yang hasil model calibrated.
Jadi model yang sudah terkalibrasi. Nah, di sini nanti ini menentukan persen errornya tadi. Nanti saya jelaskan di sini. Saya menjelaskan yang yes dulu ya. Jadi kalau ini yes, artinya model itu sudah kalibrasi dan sudah mempunyai persen error yang kecil. Ya, maka model ini baru boleh diaplikasikan. Maka ini model application boleh diaplikasikan. Untuk apa? Macam-macam, saudara masih ingat? Untuk apa? Prediksi, untuk manajemen, untuk riset, ya. Ada untuk prediksi, untuk manajemen, untuk research dan segala macam. Intinya model ini sudah dapat digunakan. Maka di sini finish, selesai, karena sudah digunakan. Nah, sekarang kalau seandainya no, apa yang saudara lakukan? Nah, ini tuh artinya yes. Kalau no, artinya tidak terkalibrasi. Artinya ini adalah no, kalibrasi itu belum terkalibrasi atau persen errornya itu masih besar. Maka saudara harus kembali lagi kepada atau saya tulis di yang sana biar gampang. Kalau no, ya, ini no, maka saudara harus kembali lagi pada step yang di atas tadi, yaitu mulai pengumpulan data lagi. Ya, saudara bayangkan ini adalah no. Jadi kalau saudara nih, saya kembali, kalau saudara tidak terkalibrasi, model saudara itu masih punya error yang besar, maka no, saudara harus kembali lagi ke pengumpulan data. Mungkin datanya kurang, mungkin datanya salah, maka saudara kemudian memahami lagi kondisi ini. Baru saudara membenarkan konseptual modelnya. Setelah konsep modelnya dibenarkan, saudara optimasi data input, masukkan proses. Kemudian menghasilkan lagi, kalibrasi lagi. Kalau masih belum lagi, ternyata errornya masih 20%, 30%, 40%, maka saudara harus kembali lagi pada di sini. Pengumpulan data lagi. Bisa juga saudara tidak harus begini, mungkin suatu saat kalibrasi kesalahannya itu mungkin di konseptual modelnya. Saudara boleh mulai dari sini. Tapi saudara harus kembali lagi ke sini sebelum proses. Jadi kembali ke sana, ke sini, atau kembali ke sini. Tergantung tingkat kesalahan saudara. Kalau saudara sudah tahu, tapi secara umum, secara grafis, step ini, flowchart ini, saudara harus kembali ke pengumpulan data. Walaupun di kenyataannya mungkin saudara, oh saya sudah tahu ini konseptual model saya yang salah, maka saudara mulai dari sini. Ya, inilah salah satu tahap model bahwa di sini maka saudara bisa mengetahui, ya, kalau saudara gambar secara utuh, maka tingkat di sinilah sebetulnya yang paling penting. Maka karena kenapa? Karena saudara butuh data yang lengkap dan akurat. Saudara butuh asumsi yang sedikit, maka di sini juga. Nah, kemudian bagaimana memahami ini, apa penting? Ya, karena dari sini saudara akan memahami ini dengan baik. Kalau ini saudara pahami dengan baik, maka ini juga akan menjadi satu hal yang baik.
data optimasi itu hanya saudara menghitung sesuatu pekerjaan yang sudah ada rumusan, ada hanya ketelitian diperlukan, apalagi proses. Ya. Nah, inilah satu proses yang harus saudara pahami. Apabila orang tidak belajar teori pemodelan, maka ini apa? Ini waste, ini waste, atau garbage, ini garbage. Garbage in, garbage out. Proses ini tetap memproses apapun yang saudara lakukan. Saudara mau belajar hidrogeologi atau enggak, atau apapun yang enggak, pemodelan juga enggak belajar, ini akan tetap proses. Dan hasilnya juga ada sampah masuk, keluar sampah. Ya, maka dari itu pembelajaran pemodelan itu sangat penting agar yang dimasukkan itu agar bukan sampah. Qualified data, akurat data, valid data, lengkap, maka prosesnya akan baik, hasilnya juga akan baik. Jadi sekali lagi, proses ini tetap memproses apapun yang saudara lakukan. Saudara melakukan data yang jelek, maka kalibrasinya ini akan kembali terus. Kalau ini sudah bagus, maka kalibrasi ini akan mudah dan mungkin proses ini akan cepat. Ya, itulah tahapan yang harus saudara pahami di dalam belajar pemodelan air tanah ini. Ini salah satu poin penting di dalam pemodelan air tanah. Saya kira demikian. Nanti kita lanjut pada topik yang lain.